Seru sih. Warna-warninya dia punya keajaiban, walaupun memang sebagai seorang pencipta mainan anak-anak, dia emang kurang dieksplor sedikit ya di awal ya. Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bersama dengan saya, teman kongko BB69. Siapa lagi kalau bukan admin dari Watching Movie Channel. Halo Mas, kita akan bahas nih film yang sebenarnya pas banget nih kalau kita bahas lagi malam-malam gini, lagi suasana setengah-setengah hujan deras, setengah hujan gerimis. Film yang nggak jauh-jauh dari yang kita bahas kemarin ya Mas ya. Penuh fantasi, penuh pesan-pesan bagus ya. Terus juga di luar dari masuk akal dan nggak masuk akalnya, karena kita ngambil tuh sisi euforia fantasinya ya menurut gue ya film ini ya. Betul, setuju saya. Judulnya apa Mas? Kira-kira apa ya? JJ. Ayo. JJ itu singkatan dari apa? Ayo. Lagi-lagi film Netflix ya, gila ya Netflix ya. Kali ini sih emang bener-bener dibombardir nih Desember nih sepertinya nih. Nggak dibombardir, nggak dikasih napas ya bagus, tapi gue seneng nih dia Netflix mengakomodir kali ya kalau yang suka-suka film seperti ini ya. Pas banget ya ada ya film-film seperti ini ya. Nah, judulnya adalah Jingle Jangle A Christmas Journey. Wah, gila ya. Feeling gue nih film mungkin masih banyak yang nggak tahu kali Mas ya. Mungkin ada beberapa orang ini setidaknya itu menganggap remeh kali ya. Dalam arti kan dari posternya kan mungkin kan kelihatannya anak kecil nih, istilahnya seperti itu ya. Iya. Terus abis itu, dan mungkin beberapa orang mungkin berpikir pas baru nonton kesannya kok musikal, agak musikal ya Mas ya. Betul. Ternyata tapi yang di sana menurut gue yang bikin kangen ya Mas. Gimana nih? Bikin kangennya apa? Maksudnya tuh film-film yang kayak musikal yang kayak fantasi gini kan udah hampir jarang kan. Yang terakhir yang gue liat malah film-film yang fantasi kayak banyak nyanyi gini kayak film Muppets ya. Apa? Film apa? Muppets. Oh, Muppets ya betul. Gue inget tuh pas tuh Natal tuh yang ada si Mariah Carey itu kan. Nah iya, makanya film sejenis ini udah lama dinanti. Ada namanya penambahan dari sisi musikalnya ya kan, ibaratnya kayak main Christmas Chronicles, terus kita ngomongin Adam Sandler yang itu Night of the Museum. Kali ini ditambah ada plusnya, yaitu nih ada musikalnya ya. Jadi dan bagus ya. Bagus sih, dalam arti lagu-lagunya juga menurutku sih cukup oke ya. Dan juga lagunya enjoy. Lagunya enjoy. Mungkin beberapa orang ini akan kebingungan nih awalnya itu akan memilih antara film ini atau filmnya Angelina Jolie, Come Away. Kan kurang lebih kan hampir sama tuh. Oh ada ya filmnya Jolie baru ya? Ada Come Away, tapi dia film lebih ke drama sih seperti itu, drama fantasi. Iya. Seperti itu. Malah menurut gue ini film mungkin sedikit ketutup sama karena bertepatan sama Christmas Chronicles ya. Dan bisa jadi ya. Istilahnya kan mungkin yang lebih membumi gitu kesannya. Christmas Chronicles lebih universal kesannya kan. Dan mungkin ya tadi itu yang seperti gue bilang itu sebelumnya, kalau Christmas Chronicles kan mungkin kan untuk penonton dewasa, nih Kurt Russell atau si Goldie Hawn atau tipe-tipenya. Nah terus kan kalau yang ini kan kesannya ini mereka mungkin kesannya ini mungkin lebih ke 13 tahun ya. Lebih ke anak-anak nih, apalagi kan posternya itu kan lebih ke bintang utamanya, bintang ciliknya kan. Iya. Nah, awalnya pun udah ketahuan ya dia ngebacain kayak dongeng gitu, biasa anak-anak sih bisa seneng sih sebenarnya ya. Betul, seneng sih benar. Nah, kalau lu sendiri nih menurut Mas Watching nih, pertama kali nonton film ini apa yang dirasain? Yang pasti pas gue liat trailer di Netflix ya, waktu kita buka-buka beranda itu kan ada sebentar ya kayak gitu ya, kayak trailernya sedikit ya.
wah gue bilang nih ini pasti film gue nih, dari judulnya aja atau dari trailer nggak sampai 2 menit kita nonton 30 detik sampai 1 menit, gue ngerasa nih wah ini tipe-tipe karakter film yang benar-benar gue suka gitu, yang kayak gue bakal suka gitu loh. Suasana aja kalau Mas perhatikan kan rumah-rumahnya sebenarnya kayak Christmas Chronicles kan sebenarnya kan, kayak ya suasana tokonya gitu. Terus dia punya keajaibannya, dia punya sinematografinya, dia punya apanya ya, dia punya warna-warni, ton warnanya juga sama ya, hampir sama ya. Betul, warna-warni, ton warnanya betul. Cuma memang di film ini ada sedikit unsur depresifnya mungkin ya dari sisi itunya ya, si Forest Whitaker ya sedikit ya. Si kakeknya ya. Betul. Si kakeknya itu ya. Si jenggelnya. Siapa? Iya, si jenggelnya ya. Jeremiah ya. Dia sedikit ada sisi depresifnya, tapi filmnya enak untuk diikuti menurut gua. 2 jam tuh menurut gua sekilas panjang ya filmnya, sekilas agak panjang ya, tapi enak untuk diikuti menurut gue sih. Tetap ada suatu nuansa yang berbeda dibanding Christmas Chronicles yang mungkin lebih ceria ya. Ini memang lebih terlihat lebih anak-anaknya. Jadi ini film fantasinya fantasi di awal, tengah-tengah agak depresif dikit, agak depresif, tapi pas akhir udah agak fantasi anak-anak lagi ya. Betul. Seru sih. Warna-warninya dia punya keajaiban, walaupun memang sebagai seorang pencipta mainan anak-anak, dia emang kurang dieksplor sedikit ya di awal ya. Betul. Kemampuan, tapi untuk kalau misalnya benar-benar Netflix untuk kalangan 13 tahun atau anak-anak ya, pangsa pasarnya sih udah cukup lah menurut gue ya, bagus ya. Nah, dan film-film untuk liburan keluarga gini bagus, film seperti itu menurut gue. Nah, kalau yang Mas rasakan gimana? Kalau yang gue rasakan ya ini yang gue rasakan dulu ya, bukan kita ngomongin kekurangannya dulu ya. Ini yang gue rasakan saat menonton ini sih sama homey seperti ya? Kenapa? Lumayan homey ya. Nah, dan tadi itu sama seperti Mas Watching ngomong nih. Ini sepertinya ini agak bingung juga nih, karena kan emang bener nih awal-awal itu kan dibikin unsur depresif lah kita ngomong ya. Ada ya, bener ya, ada unsur depresif ya. Penipuan, terus istilahnya tanda kutip kan itu kan kayak backstabbing ya, dihianati ya kan. Iya. Terus habis itu dia depresi, terus habis itu istrinya meninggal, habis itu dia nggak mau buat, terus anaknya istilahnya dijauhin, dikirim jauh kan. Nah ini di satu sisi sih kalau gue sih bagi gue sih nggak ada masalah nih, cuman gue agak bingung kalau anak-anak nonton gimana nih. Iya kayak bawaannya jadi itu ya, jadi ngacarnya di awal ya. Nah ini hal yang sama nih yang gue tonton di filmnya si Angelina Jolie nih, ternyata itu agak-agak kelam juga nih kalau lu depresif nonton. Juga. Oh depresif. Film dia mendepresif terus ya. Entah kenapa nih, apa yang memberikan pelajaran hidup yang pahit atau gimana, gue nggak tahu. Tapi kembali lagi yang gue rasakan ini, di balik itu setelah ke tengah itu justru berusaha untuk dengan lagu-lagunya menceriakan lagi ya, semangat hidup lagi. Dengan edisi lagu-lagunya yang cukup catchy, warna-warna ton warnanya cukup khas warna musikal ya kita bilang ya. Iya. Kalau musikal kan warnanya kan terang, eye catching segala macamnya. Dengan lagu-lagunya yang cukup menurut gue sih cukup catchy untuk didengarkan seperti itu. Dan tokoh antagonisnya juga ya yang masih untuk anak-anak ya kadarnya ya. Betul, dalam arti bukan jahat atau liciknya itu bukan yang benar-benar kelihatan jahat atau licik, tapi istilahnya masih kartunis lah kita bilang ya. Iya, kelihatannya seperti itu. Bagus sih itu, bagus sih. Gimana? Jadi pas kita nonton film ini kan biasa gue kan kadang detail ya menilai kekurangan atau apa. Jadi kita segala sesuatu jadi ada beberapa memang kekurangannya, tapi nggak menjadi masalah ya, nggak jadi masalah karena kita sudah cukup puas atau cukup lumayan maksudnya ya lumayan terhibur dengan sajian yang dikasih sih ya. Ini sih menurut gue sih salah satu film Christmas yang cukup baik nih untuk tahun ini ya menurut gue ya. Nah nanti warna bagus,
tone warna sama musikalnya sih gue suka sih ya. Auranya juga cukup oke sih dalam arti menurut auranya gue. Ya auranya dibalik ada depresifnya, tapi auranya cukup bikin kita enak nontonnya ya. Betul. Tapi entah ya kalau sudut pandang, sekali lagi bener kayak Mas Bebe, entah kalau sudut pandang misalnya anak yang masih 7 tahun sampai 13 tahun apakah pas di tengah awal sampai tengah itu bisa sabar nunggunya ya. Kalau anak gue sih yang masih 6-7 tahun itu nggak sabar sih. Iya tuh kan bener gue bilang bisa jadi nggak sabar ya. Iya. Soalnya sedikit banget, tapi enak kalau sebagai kita yang udah dewasa sih nontonnya enak ya, langkah perjalanannya sih emang bener, journey-nya emang bener kayak gitu ya. Nah seperti itu, cuman yang kita itu, nah ini kita ngomong ke kalau menurut gue ini kekurangan nih, kalau gue pribadi nih ya, kekurangan yang menurut gue ini paling mutlak apa? Yang paling ketara apa Mas? Paling ketara itu kurang dieksplor imajinasi daripada pembuatan mainannya. Iya itu ya, gue bilang tadi tuh. Itu paling utama kan dia pembuat mainan. Ya kenapa nggak perpanjang di situnya? Dalam arti. Iya betul. Kemampuan dia dalam membuat penciptaan sebuah mainannya kurang dieksplor ya. Kan padahal kan kalau kita bilang dari CGI-nya udah keren kan menurut gue ya. CGI-nya bagus itu, CGI-nya halus tuh. Iya, nggak kelihatan patah-patah atau gimana, itu bagus banget. Iya. Dari robotnya segala macam, dari karakter bonekanya. Yang dia terbang itu, yang di terowongan itu bagus. Iya, benar. Nah maksud gue ini kenapa nih kalau ini tokoh utamanya kan adalah pembuat mainan nih, baik anak kecilnya juga kan mempunyai bakat membuat kan. Iya. Nah kenapa nggak ditelusuri seperti itu tuh? Kalau menurut gue ya, dalam arti kenapa nggak ada kilasan-kilasan pas anak kecilnya pas di rumahnya udah mulai buat kecil-kecil, terus pas si Jenggelnya masih dalam karirnya puncak-puncaknya, ya kan? Kenapa terlalu dikit kalau menurut gue? Iya betul tuh, ada beberapa hal kesannya tuh dimain cepetin sama di apa namanya istilahnya dicepetin gitu seolah-olah ya. Beberapa scene kayak itu terlalu cepet ya. Ada yang beberapa kelambatan, ada yang beberapa kecepatan ya, tahu-tahu udah seperti itu ya. Betul. Kayak misalkan si antagonisnya tuh yang anak buahnya dia cepet banget, tahu-tahu udah memiliki istana yang gede gitu ya. Iya, harus walaupun diceritain dengan animasi, dalam arti semestinya kan. Iya, sistem animasi kurang ini ya. Kayak kurang dieksplor aja ya, berasa ada yang kurang ya eksplorisasinya ya. Itu sih dalam arti kalau menurut gue sih seperti itu tuh, cukup disayangin sih. Seharusnya kan bisa lebih digali lagi, lebih diperlihatkan lagi seperti itu. Terus awalnya juga kemampuan dia tuh yang punya kemampuan kayak berpikir cepet tuh ya. Melihat itu sebenarnya sih perwakilan kali Mas, yang kayak tulisan itu mungkin kesannya tuh dia sebuah kepintaran dia, otak dia yang bisa merangkai sebuah imajinasi, maksudnya seperti itu ya. Betul. Tapi kayak kurang dieksplor dari awal, jadi anak-anak pasti bingung disangka. Anak-anak yang nonton pasti mikirnya, ini ilmu apaan dia punya, tau gak? Pasti bisa mikir gitu, tau gak? Iya gak? Harusnya kan istilahnya ya di tanda kutip didongengkan lah ya. Kita didongengkan, dijelasin nih, maksudnya ternyata ini ya karena imajinasinya gitu ya. Dan lain-lain seperti itu. Plot twistnya gimana Mas? Plot twistnya sih lumayan ya. Ending twistnya juga termasuk ini ya. Endingnya gue sih cukup suka, dalam arti seperti ini. Ini agak spoiler, dalam arti kita mengampuni, tapi konsekuensi tetap ada. Ngerti ya? Apa? Akan si Jenggel mengampuni anak buahnya kan yang mengkhianati dia kan? Dan dia sih bukan mengampuni, kok gue lihat kayak kesannya tuh dia memberi salam damai gitu, dia bahwa sebenarnya gue mau kasih lu ini gitu kan. Jadi kan sebenarnya kan dia kan udah berdamai tuh, istilahnya dia udah menerima, oke, sebenarnya ini sayang nih kalau asal lu nunggu nih. Nah sebenarnya tanda kutip dia, kalau menurut gue sih ya, dia itu artinya itu memaafkan, buktinya dia memberikan hadiah yang dia ingin berikan dulu. Iya. Gitu. Tapi di satu sisi ya si Gustafsson itu ya harus menerima hukuman karena nyolong punya barang itu ya. Iya. Dan ini juga kan kecepatan kayaknya ya.
Dia ngapain bawa polisi ya? Tanggung banget ya. Iya, itu cepet banget sih kalau menurut gue sih. Ya ending ke babak ketiganya itu terlalu cepet. Tiba-tiba anak-anaknya pergi ngelamati robotnya, terus tiba-tiba tek 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 si jenggelnya datang. Terus habis itu tiba-tiba ledakan, kebakaran, tiba-tiba polisi datang. Nah itu emang babak ketiganya terlalu agak cepet sih. Ya. Tapi ada beberapa hal yang membuat kita tuh ya udah akhirnya tuh kayak sedikit ini ya. Ya udah deh nggak apa-apa karena secara keseluruhan ada suatu hal yang emang pesan dan filmnya ada sisi menariknya ya. Tapi alangkah lebih bagus kalau bahasa Mas Bebe, alangkah lebih bagus kalau lebih diramu, lebih detail lagi hal tersebut yang kita bicarain tadi ya. Betul, kan dalam arti pembagian 3 babaknya itu harusnya kan babak perkenalan, babak pertengahan, eksplorasi dongengnya, ya anak-anak nuansa ininya, fantasi sihirnya gitu ya, atau fantasi kemampuannya di mainan-mainannya gitu ya. Betul. Kan dia dibilang kan pencipta mainan terhebat kan, pasti harusnya tuh ada ini ya, ada sungguhannya lah istilahnya ya. Di-explore lah dalam arti menurut gua kan cara dia membuat mainannya di awal-awal, si jenggel mudanya itu, terus mainannya, terus kehidupan dengan istrinya bahagia, masih lebih kelihatan gitu tuh. Jadi istilahnya terus di saat dia ditipu, dalam arti terus habis itu kehidupannya turun itu ya agak lebih dikasih lihat lah. Seperti itu sih. Itu sih agak sayang sih kalau menurut gue sih. Tapi gue sebagai penonton, misalnya ya cukup bisa menikmati hal ini sih. Cukup bisa menikmati ya. Dan tadi itu kalau di-compare sama Christmas Chronicles, bagus mana Mas? Udah nggak usah secara keseluruhan. Tinggian mana deh, nggak usah bos mana deh. Tinggian mana nilainya Mas? Kalau gue sih sama ya. Sama ya? Karena feel-nya beda. Feel-nya emang beda, nggak bisa di apple to apple ya kayaknya ya. Ada sesuatu yang sama tapi berbeda ya? Iya. Ada berbeda lah, feel-nya berbeda. Nah, sayangnya lagi ini film nih sebenarnya kan untuk memberikan film motivasi nih ya. Kita anggaplah kayak The Greatest Showman lah ya. Kan kurang lebih kan mirip-mirip lah ya dari kejatuhan segala macam ya. Nah, tapi ini kayak gue suka, tapi kayak kurang untuk motivasinya itu kayak kurang nonjok gitu. Kurang pas ya. Kurang nonjok. Kurang motivasinya sedikit sedikit bagi penonton yang muda atau anak kecil takutnya malah kebawa bosen ya. Bosen duluan ya. Betul. Kan kalau The Greatest Showman kan lagu-lagunya kan motivasinya kan membakar, istilahnya ngerti ya. Makin ke ujung makin membakar. Nah, ini kayaknya makin bermakna ya. Ini kayaknya seperti ini entah kenapa nih kayak ini kurang pandai meramu atau gimana. Jadi istilahnya film ini gue nikmatin. Film ini gue tahu untuk motivasi. Film ini gue tahu nih untuk membuka fantasi anak-anak gue nih. Gue suka nih karena film ini bisa membuka fantasi anak-anak gue nih. Tapi kayaknya ada sesuatu nih bagi gue nih, entah apa nih kayak kurang aja gitu, kurang nonjok sampai uppercut istilahnya. Film kalau yang diperhatikan kalau anaknya bisa nangkep ya kuat, bisa bikin anak-anak tuh jadi ceria, jadi seorang anak yang energik ya. Jadi anak yang kreatif gitu ya, bisa membuat sesuatu hal secara langsung hal seperti itu ya. Kreatif, bisa sayang sama orang tua, bisa sayang sama kakek gitu ya. Betul. Nah, sebagai contoh lah, film-film Disney itu kan rata-rata kan diawali dengan tragis kan. Kita ambil Lion King, bapaknya mati. Nemo, ibunya mati. Bambi, ibunya juga ditembak. Istilah kan gitu ya. Film Disney nih, ngomong rata-rata ya. Terus Up juga istri dari si kakek meninggal. Nah, menurut gue tapi kan dia itu diramu itu nggak panjang ya. Dan motivasinya itu bagus. Iya. Nah, maksud gue kalau Forest Whitaker ya mainnya ya. Emang dia bukan mellow sih ya Forest Whitaker ya. Forest Whitaker sih menurut gue sih mungkin karena disuruh acting seperti itu karena dia kan bukan aktor kemarin sore tuh, dia mau main galak kayak mau main baik kayak mau main apa mungkin sebenarnya tuh yang cocok kayak si Eddie Murphy kali ya sebenarnya untuk film kayak gini ya sebenarnya ya yang lebih tepat gitu ya.
Kayak Will Smith gitu yang lebih muda dikit kali ya. Tapi kan ini bisa kan kakek. Kayak kalau si Tucker kayak untuk kebayangin kalau kita ngomong musikalnya kayak kurang pas ya. Ya, oke. Ada sisi yang nggak pas ya. Energiknya ya, maksudnya ya. Iya, energiknya gitu loh. Kurang bisa membawa energiknya ya. Iya, kayaknya ya. Kayak cocok tuh yang kayak bukan siapa ya, kayak si Eddie Murphy kan dia udah tua juga kan. Kevin Hart kebayang tuh kayak siapa? Kevin Hart. Kemudaan deh Kevin Hart kayaknya kalau jadi kakek ya. Terlalu muda ya. Iya sih, gue bayangin tuh sosok Eddie Murphy kalau enggak siapa ya? Si Denzel nggak mungkin karena dia terlalu serius ya. Bukan serius juga. Mungkin kalau sekolahnya berkulit hitam sih ya. Ice Cube. Masih belum. Masih terlalu muda. Ya kalau yang tua-tua siapa? Itu kali ya, itu siapa tuh yang main sama si Sylvester Stallone kali ya. Demolition Man. Oh. Wesley Snipes. Bisa gak? Kan dia juga film lucu ada kan waktu awal-awal tuh. Atau si Don Cheadle, gue rasa juga cocok kayak Don Cheadle. Don Cheadle masih cocok sih. Iya. Kalau enggak itu kalau si Terry Crew gimana? Yang Expendable. Nah, Terry Crew harusnya tuh. Dia kan bisa muka serem, bisa muka lucu-lucu gitu kan sebenarnya. Lucu bisa dansa-dansa cocok tuh gue rasa tuh. Di White Chick kan dia kan dansa-dansa kan. Iya, itu harusnya si Forrest Tucker gue nggak bilang jelek ya, dia aktor siapa sih? Dia aktor termasuk aktor berbakat ya. Walaupun emang peran-peran dia bahkan detektif ya, kalau perhatiin ya. Lebih serius betul. Nah mungkin karena terlalu serius kali ya. Peran-peran si Forrest Tucker kalau gue perhatiin memang sedikit kebawa sama itu ya, karakter dia yang keseringan dia main di peran-peran yang itu aja ya. Iya, mungkin kan karena hawa sering jadi orang yang serius, jadi kayak polisi gitu. Atau drama atau yang keluarga. Sebagai pas waktu dia jadi yang depresif itu sih dia cocok, betul ya? Cocok. Iya tuh cocok ketika dia ceria-ceria kurang pas ya. Kurang energik sih, tapi menurut gue maksudnya. Tapi kalau menurut gue sih kemungkinan nggak tahu nih apa dari naskahnya atau dari sutradaranya sih. Jadi istilahnya gimana ya? Gue benar-benar suka sama ini film. Iya. Tapi kalau untuk tontonan anak, kalau untuk tatanan fantasi anak-anak atau adventure anak-anak, buat gue durasi waktu depresifnya terlalu lama ya. Betul. Harusnya dibanyakin itunya fantasi yang kayak awal-awal tuh dia bisa ciptain mainan tuh seru tuh dari awal tuh yang dia bisa ciptain apa tuh, tapi habis itu berhenti kan di sana, atau pas dia kehilangan itu langsung ngedown kan. Cepet ngedownnya. Nah itu dia tuh menurut gue sih ini nih jadi agak bingung nih, ini anak untuk anak-anak apa untuk dewasa? Untuk dewasa pokoknya anak-anak, untuk anak-anak ceritanya agak lebih depresif, maksudnya saya lebih bukan depresif. Ada selingan depresif, sequence depresinya cukup banyak ya. Cukup terasa sih, dan artinya harusnya itu lebih bisa di lighting lah, lebih bisa diringankan. Soalnya kita ngomong dari judulnya aja kan tuh harusnya judul Jingle Jangle kan tuh harusnya udah sesuatu yang ceria harusnya ya. Dari judulnya aja kita tahu kan sebenarnya. Oke. Kalau itu nilai berapa Mas? Nilainya aku masih 7 sih. Oh 7, sama deh Mas, 7. Kali ini sama. Kok bingung? Tapi dibanding Christmas Chronicles bukan bagusan, dulu bagus, tapi gue masih lebih megang Christmas Chronicles, walaupun emang secara comparable to Apple emang nggak bisa dibilang sama ya. Kalau lu bilang bagusan mana, gue nggak bisa apple to apple. Tapi kalau lu tanya, kalau mau nonton ulang, misalnya gitu ya, lu nih dikasih waktu nih satu film nih untuk nonton ulang nih, lu mau nonton yang mana, misalnya gitu ya. Kalau gue sih nonton bingung tuh. Chronicles sih. Oh, kok dikasih kesempatan nonton ulang Christmas Chronicles, tapi nggak bisa bilang dia lebih bagus atau lebih jelek ya?
Iya, karena berbeda ini. Iya. Berbeda ini. Oke. Gue bisa masuk. Gue juga kayak gitu sih Mas, kurang lebih sebenarnya sih. Gue nggak bilang dia lebih bagus atau lebih jelek, tapi tuh kayak kalau dikasih, mungkin bahasa tepatnya kalau dikasih kesempatan nonton lagi ya. Iya, setuju. Sama aja misalnya kayak gini nih, misalnya nih gue malam ini lu bilang, Mas malam ini mau nonton Christmas Chronicle apa Jingle nih sama anak lu? Ya Christmas Chronicle lah. Mungkin nggak, tapi nonton Jingle Jangle diulang lagi Mas? Mungkin aja. Yang pasti sih gini, kalau lu nanya nonton ulang lagi, mungkin aja. Mungkin aja, tapi nggak dalam waktu dekat ya. Tapi kalau lu bilang apakah gue akan mendengarkan lagu-lagunya, ya mungkin gue akan masih bisa mungkin. Karena nanti gue cari sesuatu yang berbeda di film ini yang gue kangenin ya itu lagu-lagunya termasuk ya. Terus ada pengiringnya tuh 3 orang tuh lucu lagi, pengiringnya tuh bagus tuh gak? Yang selalu serasa muncul kayak ya. Serasa kayak Boyz II Men itu. Iya. Itu sebenarnya tuh gue suka sih suasana tokonya, suasana tokonya dari luar tuh kan, mereka sering kan setting toko dari luar kan. Iya, betul. Nah, itu dia. Saya ngikutin gue Christmas itu sebenarnya sayang bisa diekspor tuh negeri itunya, negeri di sananya. Imajinasinya yang harusnya itu bisa lebih dieksplor lagi. Ya. Iya, sayang tuh. Lu bisa bayangin gak nih, dalam arti gue menonton film ini aja nih udah merangsang imajinasi kanak-kanak gue, imajinasi dalam diri gue, kanak-kanak gue ini bangkit kembali. Apalagi kalau dimaksimalkan, ngerti gak? Seperti itu. Bener. Kalau di compare ya anaknya ini dibanding Christmas Chronicles, duet anaknya ini lebih energikan duet ini Jingle Jangle ya. Sebenarnya sih ya. Lebih energik gitu loh. Betul. Lebih bikin memotivasi anak-anak. Yes, betul. Cuma tadi itu sayang itu ya tidak didukung tidak didukung oleh istilahnya sim fantasi. Istilahnya kan kalau gini, ini menemukan ini, harusnya itu diperpanjang tuh, mereka itu membuat berdua aja lah tanpa si Forest-nya lah. Gitu ya. Kalau ini kan cuma yang robot aja itu, habis itu udah harusnya diperpanjang gini. Terus seperti itu sih sayangnya. Jadi kan kalau kayak gitu kan sebenarnya kan memotivasi anak-anak, ini anak kecil nih bisa nih, harusnya kan gitu nih, bukan hanya satu aja menurut gue sih. Iya, betul. Itu sama satu yang mengganggu sedikit, yang atau si Mas berasa atau enggak ya? Nggak tahu, bagi gue sih sedikit ada sedikit pengaruh kok gue nih Mas. Apa nih? Yang waktu mereka muda masing-masing Mas. Kenapa? Kayak itu pergantian ketika mereka tua dengan si Michael Kay itu sampai si Forrest kan jadi kayak jomplang Mas. Bukan jomplang sih, tuh terlalu beda gitu loh. Jadi kita udah kebawa aura mudanya seperti ini, 2 orang ini nih. Maksudnya kelihatannya umurnya nggak terlalu jauh lah ya. Mukanya jadi beda. Mukanya. Muka terlalu berbeda. Yang itu kan kayak kulit si Gustav Muda kayak masih kulit putih kan. Betul. Istilahnya ya, betul. Beda. Betul nggak? Terus si Forrest-nya sekilas tuh kayak orang yang harusnya ceria, atau tuh Forrest mudanya itu harusnya kalau dia mau bikin yang pemuda kayak gitu, bawaannya tuh emang harus kayak si Eddie Murphy tuanya, tau gak kayak gitu. Betul. Itu sedikit mengganggu loh, terus si Gustav itu loh. Dari warnanya udah berbeda ya. Harusnya tetap pakai aktor dia sebenarnya acting. Masa sih gue demen si Michael Jordan ya. Si Keegan. Iya, Keegan itu sebenarnya dia cocok, tapi karena kita udah sedikit terbiasa sama muka si itu ya Gustav waktu muda, kayak berasa waktu dia tua kayak jadi kayak karakternya belok jauh banget kayaknya ya. Iya gak? Si Keegan itu ya. Betul. Yang cocok yang ketika dia tua tuh si Michael Goggins tuh dengan Fat Man harusnya, yang tuanya kayak gitu cocoknya tuh. Iya gak? Kayaknya kurang pas gitu jadi berkulit hitam kan. Itu sayang banget gak diperhatiin loh. Iya. Padahal sih nggak nge ya Mas ya? Nggak nge ya kayaknya. Enggak dalam arti emang dari yang muda ke tuanya juga agak berbeda ya. Terus habis itu perbedaan usianya juga udah kelihatan berbeda jauh sih menurut gue ya. Kalau gue pribadi jauhan.
dalam arti si Jenggel muda sama si siapa Gustaf muda sama Jenggel tua sama Gustaf tua kok beda jauh banget. Iya makanya. Aduh, gue pusing. Sedangkan waktu muda si Jenggel sama si Gustaf kan nggak gitu beda kayak usianya. Kayak adik kakak nggak terlalu beda lah, bukan kalau ini kan pas tua itu ya oke lah mungkin dia stres tapi kan nggak sampai segitunya ya. Nah itu kenapa nggak dipikirin, gue aja nonton langsung ngeh tuh. Ya tapi itu ya berarti untungnya terbayar dengannya lagu-lagu terus warna-warna. Cucunya anaknya sih bagus aktingnya sih, cucunya tuh 2 orang tuh bener anak bikin seneng pasti kalau udah coba tampil di awal mereka tuh ya seperti itu, anak pasti bisa betah mas. Takutnya sebelum si cucunya itu muncul anak udah pada bosan. Betul. Nah itu dia tuh harusnya kan si Jessica-nya itu anaknya itu kan harusnya kan udah ini ya. Adalah di awal ya. Harusnya sih kalau menurut gue sih. Si Journey ya namanya Journey. Journey. Iya. Trio Singernya juga ini ya lucu ya. Nanti kita bahas itu masih habis ini ya film itu. Rahasia. Freaky. Udah gue tonton habis tuh mas barusan. Bagus ya. Nanti besok deh kita bicarakan. Ya. Oke. Saya rasa ini sekian nih untuk episode kali ini kali ya, Mas Wacing ya. Ada mau gimana nih? Ada pesan-pesan nggak untuk pesan-pesan untuk Netflix? Adain lagi dong film-film kayak gini lagi. Udah ada belum mas ya? Kayaknya belum kali ya. Belum ada lagi nih. Belum ya? Harusnya sih film musikal nih keren-keren nih. Ini harusnya nih harusnya musikal keren nih. Kostumnya. Terus harusnya kita atau gue pada jadi kepikiran tuh kan pas lagi nonton musikal gitu gue enjoy kan tuh yang mau musik-musiknya ya sama suara-suara kayak si Christina Aguilera ya, suara si cewek itu ya kayak nggak cocok juga. Ada satu lagi tuh yang nyanyi kan yang love interest si itu kan yang nganterin pos-pos itu kan ya. Kayaknya bukannya kita main fisik ya, tapi kayaknya dengan suara gitu kayak dia harusnya PD-nya tuh gimana ya, maksudnya kurang pas ya mas ya dengan suara seperti itu kesannya. Kalau menurut gue sih pas sih, karena dalam arti pas ya. Lucu-lucunya faktor dia energi kayak dalam arti istilahnya menggambarkan orang tanda kutip orang biasa nih dalam arti ya, bahkan tukang angkat tukang pos lah kita ngomong ya. Menurut gue sih cocok sih, menurut gue sih kalau gue itu untuk karakter itu tapi oke. Karakternya sama karakter suaranya gitu loh, kayak gue baru tuh suara yang di musik kan gue perhatiin banget tuh mas. Itu cocok tuh tipe-tipe rambutnya pirang yang kayak Christina Aguilera gitu muka-mukanya, tau gak? Oh enggak lah, maksudnya, kan kayak Jennifer Hudson kan juga kayak gitu juga ya, suaranya kan kayak gitu. Iya. Tapi kayak pembawaannya itu ada yang salah juga. Aku perhatiin deh, kemudian kan cocok, tapi coba deh ulang lagi mas. Kalau pas musik itu ya kayaknya nada tone suaranya dengan orangnya tuh kayak ada sedikit kurang connect gitu loh. So, pembawaannya kayaknya ya, kayak gue sih kerasa kayak gitu. Tapi oke lah, semuanya intinya musiknya keren. Terus latar 3 orang itu bagus. Kata-katanya juga keren-keren sih ya. Di syair-syairnya ya. Betul, motivasi ya. Iya. Bagus, suaranya bagus. Oke. Jadi selain nonton jangan lupa nih dengerin lagu-lagunya ini, karena soundtrack-soundtracknya sih cukup goyang-ngebel sih ya. Bikin goyang ya. Cocok itu ditonton malam-malam, pagi, siang, udara dingin-dingin tuh pas tuh. Jingle-jangle ya. Cocok banget. Kayak seperti yang Mas B bilang, nyalain AC maksimum pas nonton film ini juga cocok ya, suasana. Besoknya kerokan ya. Angin. Oke. Saya rasa sekian nih untuk episode kali ini kali ya Mas Wacing ya. Iya. Nah, jangan lupa nih untuk menonton atau mendengarkan review-review dari Mas Wacing nih di YouTube-nya nih. Di mana Mas Wacing? Watching Movie Channel. Hasta la vista, baby. Oke, saya rasa sekian dulu dan terima kasih. Thank you ya, terima kasih. See you. Yo.